Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Polres Digest Broadcast. Kali ini kita akan membahas terkait momok yang paling menakutkan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Di Indonesia, momok yang paling menakutkan itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Karena kebakaran hutan dan lahan ini kejadian yang setiap tahun terus berulang dan berulang kejadian di Indonesia. Pada tahun 2019, kebakaran hutan di Indonesia sangat tinggi. 2015, kebakaran hutan di Indonesia menghabiskan dan menghanguskan 2,5 juta hektar lahan hutan di Indonesia. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, Prof. Bambang Hero Saharjo, selaku dosen di Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan, Guru Besar Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Selamat siang, Prof. Yuk, selamat siang, Ruby. Oke, Prof. Kondisi saat ini kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau. Ya. Bagaimana kondisi kebakaran dan potensinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini? Ya, jadi berdasarkan informasi terakhir, memang banyak pihak yang tidak sedikit kecele gitu. Kenapa? Karena mereka berpikiran karena banyak hujan gitu ya, di mana-mana, maka kebakaran itu mungkin itu tidak sebesar seperti yang mereka bayangkan. Nah, cuman teman-teman BMKG sudah mengingatkan, hati-hati, peluang kebakaran itu kapan saja akan timbul seperti itu ya. Nah, sehingga ada beberapa pihak yang betul-betul waspada, ada beberapa pihak yang betul-betul tidak menganggap itu persoalan juga ada, tapi ada juga yang ya kita lihatlah seperti apa di lapangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pada beberapa area itu justru di luar dugaan kebakaran itu bisa sangat besar sekali. Salah satunya itu adalah di sekitar Danau Toba. Ya, jadi dalam bulan Agustus ini saja itu sudah 500 hektar. Nah, belum lagi di beberapa wilayah kita lihat di Aceh, kemudian di di Sumatera Selatan, bahkan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini meningkat 2 kali lipat. Nah, jadi itu pertanda bahwa kebakaran hutan lahan kadang tidak bisa ditebak karena pelakunya itu adalah manusia. Inilah yang kemudian menjadi persoalan gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua pihak menganggap bahwa mereka mau belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang kita lihat saja tidak sedikit justru beberapa daerah yang kebakarannya itu cukup besar itu baru melakukan siaga, apel siaga dan sebagainya. Padahal sebetulnya sudah diingatkan sejak tahun lalu. Nah, begitulah kira-kira gambaran yang ada sekarang, dan bukan tidak mungkin eskalasi itu akan meningkat ya selama kelengahan itu masih tetap dijaga. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau mereka ingin arealnya itu aman dari kebakaran ya, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, karena itu adalah hak konstitusi warga, maka dia harus betul-betul serius. Karena masih ada sisa ini. Ya, karena kadang-kadang orang hanya melihat, wah, kemarau itu hanya sampai September. Nah, kalau setelah itu mungkin tidak, karena BMKG bilangnya seperti itu. BMKG sendiri pada akhirnya juga akan bilang, kami kan prediksi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran yang ada saat ini. Oke, kebakaran tahun ini berarti meningkat dari tahun sebelumnya ya, Prof? Sementara ini beberapa wilayah, itu ada yang sudah dikatakan tadi meningkat 2 kali lipat sudah ada. Beberapa sudah ada juga yang over seperti itu. Tapi kita belum bisa mengambil kesimpulan ya, karena bergantung kepada upaya pengendalian yang dilakukan. Contohnya sekarang misalnya dulu ada kebakaran tapi tidak terlalu hebat, tapi sekarang meningkat, jalan terus. Seperti misalnya di Rokan Hilir gitu ya. Kemarin terbakar sekian puluh hektar, reda sedikit, sekarang naik lagi. Rokan Hulu juga seperti itu, reda sedikit, naik lagi. Nah, jadi pola-pola seperti itu ada ya. Dan menurut saya kita belum bisa memutuskan sebelum kita melihat kondisi semua pada akhirnya begitu ya.
apakah karena pandeminya yang menurun atau bagaimana, Prof, tahun ini? Saya pikir sih memang ada perubahan karakter manusianya, tapi perubahan itu tidak signifikan, gitu ya. Karena perilaku manusia yang berada di balik pengambil keputusan itu tidak banyak berubah seperti itu. Dan sekarang justru COVID itu pada sebagian pengambil keputusan itu dijadikan sebagai dasar untuk pembenaran tidak melakukan tindakan apapun. Karena mereka bilang bagaimana mungkin kami bisa melakukan ABC kalau ternyata budget kami yang tumbuh segitu itu dipenggal lagi seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah ada alasan tambahan lagi untuk menyatakan bahwa kami tidak bisa melakukan itu karena ini, karena itu dan sebagainya. Mungkin sebagian kecil mungkin, tapi sebagian besar saya rasa tidak ya, karena faktanya justru teman-teman lain juga banyak juga yang berusaha untuk mengendalikan itu seoptimal mungkin seperti itu. Baik, Prof. Penelitian kan sudah banyak, Prof, ya, terkait kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran ini terus berulang. Ya. Apa penyebab kebakaran hutan dan lahan terus berulang ini? Ya, jadi jawabannya sederhana saja. Kebakaran hutan dan lahan itu untuk Indonesia bisa dikatakan 99,9% itu adalah perbuatan manusia, begitu ya. Dan karena dia perbuatan manusia, mestinya itu bisa dikendalikan. Hanya saja kita kan tidak bisa menebak hati manusia ya, apakah dia melakukan kegiatan itu atau tidak. Contohnya ketika mereka sama-sama melakukan kegiatan seremonial, deklarasi kita akan mengadakan pencegahan tahun ini dan sebagainya, semua gembira dan sebagainya, tapi pada saat terjadinya kebakaran itu, maka mulailah kemudian pola-pola lama itu muncul, yaitu tadi, nanti yang memadamkan itu siapa ya, nanti yang ke lapangan itu siapa yang membiayai ya. Nah, polanya seperti itu, karena jujur untuk pengendalian kebakaran itu juga butuh dana yang tidak sedikit seperti itu ya, karena kadang kebakarannya itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan hektar seperti itu. Nah, sementara pengakuan beberapa bupati, wali kota yang mengajukan permohonan untuk mengajukan dana dalam rangka pengendalian itu ya ditolak begitu. Nah, sehingga pertanyaannya, lalu kami akan mengendalikan kebakaran itu pakai uang siapa, kan seperti itu akhirnya terkesan terjadilah komision pembiaran, apalagi sekarang seperti sudah dijadikan sebagai baseline gitu ya. Begitu musim kemarau masuk dan kemudian kami tidak punya budget, ya biarkan sajalah, toh pada akhirnya kan nanti sampai pada suatu kondisi di mana kita bisa menyatakan bahwa kebakaran itu dalam kondisi emergency ya, darurat. Nah, sehingga dengan demikian 5 kabupaten menyatakan itu emergency, maka kemudian provinsi akan menegaskan itu. Nah, sejak itulah kemudian pemerintah pusat dan sebagainya berupaya untuk membantu. Meskipun begitu ya, dari awal sedikit ada perubahan gitu, karena teman-teman itu sudah bermain juga sejak awal gitu ya. Tapi kadang-kadang karakteristik lapangan dan juga ketersediaan dana juga tidak sedikit yang berdampak begitu. Inilah juga akhirnya mengakibatkan tadi berulang lagi. Nah, di samping juga hal lain, misalnya putusannya itu ya kadang-kadang tidak berpihak terhadap lingkungan. Ya, jadi yang masyarakat bawah itu ya kadang-kadang dihukumnya itu sama dengan kebakaran yang dilakukan oleh korporasi dengan luas yang lebih besar. Dan itu pernah terjadi itu, misalnya si A itu kebakarannya hanya sekitar 1-2 hektar. Dihukum itu hanya sekitar 2-3 tahun. Sementara korporasi yang sekian ratus ribu itu sama juga gitu. Nah, sekarang bedanya apa dia sama itu gitu kan? Itu akhirnya membuat publik mempertanyakan seperti apa sesungguhnya pengendalian yang dilakukan ini gitu.
Kira-kira seperti itu. Dan itu bukan sekali dua, berulang-ulang seperti itu. Ya. Baik, menarik tadi 99% Ya. itu kebakaran itu disebabkan oleh manusia, Ya. ya Prof. Nah, 99% juga banyaknya kejadian kebakaran yang menyebabkan asap, dampaknya itu adalah kebakaran dari lahan gambut. Ya. Bagaimana kejadian kebakaran di lahan gambut itu, Prof? Jadi gini, gambut itu sesungguhnya itu dia basah, gitu kan ya. Nah, cuman menjadi pertanyaan kalau misalnya si tanaman ya yang tidak biasa tumbuh di situ, kemudian ditanam di situ. Misalnya ada komoditas yang didatangkan dari Afrika seperti itu. Nah, dia tanaman kering, tapi ingin ditanam di gambut. Kenapa di gambut? Karena tinggal gambutlah tempat untuk bisa beraktivitas seperti itu. Karena yang lain, mineral soil dan sebagainya, itu sudah penuh. Nah, sementara di gambut juga tidak banyak konflik pada saat awal-awal ya. Dan tidak banyak masalah juga. Ya. Dan satu lagi poin pentingnya adalah hanya mereka yang mengerti gambut kemudian yang bisa membuka itu. Nah, jadi persoalan adalah di awal itu tidak ada regulasi yang tegas yang menyatakan bagaimana caranya mengelola gambut dengan baik. Ada memang Kepres 32 yang menyatakan gambut itu bisa diolah kurang dari 3 meter. Ya, lebih dari 3 meter itu kemudian harus dikonservasikan. Nah, cuman ketika terjadi pelanggaran seperti itu tidak banyak juga yang dikenakan sanksi seperti itu. Padahal itu adalah persoalan serius. Kenapa? Karena gambut itu tidak bisa disamakan dengan mineral soil, gitu ya. Karena begitu dia disturb, terganggu, maka dia akan tidak bisa kembali seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian begitu kebakaran juga, maka teknik pengendaliannya juga itu spesial, khusus, tidak sama dengan mineral soil. Karena apa? Karena si gambut itu terdiri dari biomasa, gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga salah satu cara yang paling efektif untuk itu adalah dengan menenggelamkan itu. Tetapi fakta yang kita temukan di lapangan, penyelesaiannya ada memang yang menggunakan cara-cara itu, tapi banyak juga yang justru tidak. Nah, jadi mereka lebih mengandalkan menggunakan heli, menggunakan pesawat-pesawat. Di satu sisi memang mungkin betul, tapi di sisi lain juga tidak. Karena apa? Karena dia kebakar itu biomasa dengan kedalaman tertentu, kemudian di atas permukaan itu masih tersisa log yang bekas tebangan dulu, sehingga ketika kebakaran terjadi, suhunya itu bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ya, jadi air yang jatuh dari heli, kemudian dari bomber dan sebagainya itu kan tidak jatuh satu drum jatuh, itu kan tidak. Tapi dia akan pecah seperti kita lihat hujan itu. Nah, begitu sampai ke permukaan, belum sampai dia sudah terevaporasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, sementara si gambut itu dari kemarin yang kita lihat melalui pemotretan gitu, kita bisa melihat bahwa kelihatannya di atas itu padam, tapi di bawahnya itu masih merah. Nah, sehingga solusi sebetulnya itu adalah dengan cara menenggelamkan itu, gitu ya. Tapi kan tidak semua orang berikinan untuk seperti itu karena dianggap akan mematikan tanamannya. Nah, kalau tidak mau begitu, maka janganlah sekali-sekali coba membakar gambut. Karena persoalannya itu di samping yang paling masalah, seperti Robi sampaikan tadi, saya ingat di 2019 Vice Presiden Amerika itu di depan Pavilion Indonesia, saya kebetulan hadir di situ, hanya berjarak 1,5 sampai 2 meter, beliau bilang, Indonesia hati-hati, karena kebakaran yang terjadi di tempat Anda di 2019 itu sekitar 1,6 juta hektar, ya, emisi gas yang dihasilkannya itu mendekati kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 dengan luas 2,6 juta hektar, ya, emisi gasnya khususnya CO itu mendekati. Jadi di 2019 mendekati 2015. Kenapa? Karena yang terbakar itu gambut. Nah, jadi kita juga tersentak juga, kaget gitu kan. Akhirnya saya explore, akhirnya dapat ada press release dari Eropa, dan saya sempat berkomunikasi juga dengan salah seorang tim peneliti mereka, Mark Barrington itu,
yang menyampaikan gambaran itu. Jadi artinya meningkatnya emisi dan sebagainya itu salah satu biang keladinya itu adalah karena yang terbakar gambut. Nah, saya tambahkan juga sedikit, kemarin saya hadir dalam Kongres Kehutanan Sedunia di Seoul, ya sekitar awal Mei gitu ya. Apa yang terjadi? UNEP itu sudah berkesimpulan di dalam reportnya bahwa pada sekitar tahun 2030 itu kebakaran akan meningkat sampai dengan 14% kalau tidak salah. Ya, kemudian di 2050 begitu, itu sudah sekitar 50% dan terus menanjak. Jadi artinya apa? Artinya tantangan itu akan makin besar ke depan itu. Nah, selama kita tidak menganggap itu persoalan dan bukan persoalan serius, yang ke depan justru menjadi masalah besar. Nah, seperti itu yang bisa saya cerita yang dari UNEP bahwa 2030 kita akan mengalami kebakaran tinggi, itu menarik, Prof. Apalagi kita memiliki komitmen penurunan emisi 2030 atau yang lebih dikenal Polunetzing 2030. Nah, ini bagaimana, Prof? 2030 meningkat, Polunetzing 2030 juga. Ya, justru itulah sebetulnya yang menjadi tantangan kita gitu ya. Karena apa? Karena orang menganggap bahwa ketika kebakaran itu sudah tidak terjadi lagi di tempat itu, maka urusan selesai. Nah, sementara kita tidak pernah tahu karakteristik manusia yang berada di seputar itu. Makanya saya contohkan tadi di beberapa lokasi itu tidak ada cerita itu kebakaran. Nah, tapi sekarang kemudian kebakaran itu justru terjadi. Nah, ini artinya apa? Artinya sebetulnya tantangan ke depan itu makin keras gitu ya, makin besar seperti itu. Sehingga keseriusan dan juga perencanaan yang matang itu sangat diperlukan dalam pengendalian itu tadi. Apalagi kita mau mentargetkan misalnya tahun 2030 itu 29% itu turun. Dan supply dari emisi dari kebakaran hutan dan lahan cukup juga ya mempengaruhi itu. Nah, apa yang ingin disampaikan ya, bahwa hendaknya itu menjadi reference, menjadi baseline bahwa tantangan dan kondisi seperti itu akan ada di depan mata kita begitu. Sehingga jangan kemudian kita menutup mata akan adanya peluang kemungkinan terjadinya itu karena menganggap melihat bahwa kondisi sekarang sudah di bawah kendali. Nah, terbukti kan seperti saya sampaikan tadi yang dilaporkan di salah satu surat kabar misalnya, di tahun ini saja Sumsel sudah naik 2 kali lipat. Karena orang menduga bahwa di tahun ini tidak mungkinlah bisa meningkat seperti itu. Ternyata tantangannya juga meningkat. Dan beberapa daerah lain yang tadinya memang tidak banyak terbakar, justru sekarang dalam waktu hanya 2 minggu gitu ya, itu sudah sekian ratus hektar. Nah, itu yang saya pikir perlu perhatian serius juga dari pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah itu. Jadi kadang-kadang saya memberikan joke sama teman-teman gitu ya, ketika diadakan semacam deklarasi begitu ya, ada seremonial dan sebagainya, wah semua itu udah hadir dengan perlengkapan lengkap, dengan baju baru dan sebagainya, peralatan ya. Tapi begitu hari H-nya itu sudah bisa dihitung, sudah bisa diperkirakan siapa yang sebetulnya akan tampil seperti itu. Ya, karena ada beberapa persoalan yang mungkin serius yang tidak dimunculkan dari persoalan-persoalan itu. Karena salah satunya itu tadi masalah budgetnya seperti itu, kemudian policy-nya juga ya, dan beberapa hal lain seperti itu. Nah, itu saya pikir para pengambil keputusan memahami itu. Dan mudah-mudahan mereka menganggap itu serius, gitu ya. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin nanti, kita kan tidak tahu ya. Karena proses pembangunan terus berjalan, butuh ini itu dan sebagainya. Ke depan itu tantangannya justru akan makin besar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Prof. Terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perusahaan nih, Prof. Ya.
ataupun di masyarakat. Banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan kalau di media itu banyaknya di perusahaan ataupun di masyarakat. Nah, ini kalau yang di perusahaan itu seperti apa? Apakah ada unsur kesengajaan atau seperti apa? Ya, jadi kebetulan saya menangani beberapa kasus ya, apakah yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, apa yang terjadi di HTI, kemudian di sagu dan sebagainya. Jadi paling tidak itu dari beberapa kejadian itu ada juga unsur kesengajaannya. Kemudian ada juga yang kelalaian seperti itu. Ya. Nah, di balik ini sebetulnya ada juga yang coba memanfaatkan kesempatan itu. Kenapa saya masuk kesempatan? Jadi gini. Jadi ketika terjadi kebakaran di suatu lokasi, ya, maka orang akan berpikir perusahaan itu akan gulung tikar dan sebagainya seperti itu. Karena apa? Karena sudah terbakar, kemudian masa depan itu dan sebagainya, begitu. Tetapi ada juga yang justru mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena dari kebakaran itu dia mengklaim melalui asuransi, gitu. Dan biaya klaimnya itu cukup besar. Saya pernah menangani tahun 2011, klaimnya itu nggak tanggung-tanggung, itu 65 miliar. Nah, saya diundang ke lapangan, memang saya tegur itu pihak yang asuransi dan sebagainya itu, bahwa kalau Anda ingin menjadikan perusahaan itu sebagai klien saudara, begitu, lihatlah kondisi sungguhnya di lapangan. Karena di lapangan setelah kita lihat, sarprasnya tidak mendukung. Tanamannya itu juga itu tidak mendukung. Nah, begitu ya. Nah, apakah yang terjadi di pulp paper maupun yang terjadi di sawit dan sebagainya. Nah, ada juga yang pura-pura itu seolah seperti korban, tapi sebetulnya dia ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Kenapa? Karena kalau mereka buka lahan itu per hektarnya itu sekitar 40-50 juta. Ya, ketika dia mengajukan ke bank dan seluasnya misalnya 1000 hektar, maka di tangan dia itu ada sekitar 40-50 miliar. Tapi yang jadi persoalan sekarang adalah, kita tahu ya, bukan semua, tidak sedikit ya teman-teman korporasi itu nakal. Karena dia pikir, wah, di depan ini lumayan kita, besar biayanya ini, masa kita habiskan semua. Nah, akhirnya mulailah tabiat nakalnya itu keluar, sehingga apa yang terjadi, dia bakar. Nah, dengan mengakali berbagai macam cara ya, dan menyalahkan masyarakat lah, menyatakan bersumber dari enclave, ya, bersumber dari ini, bersumber dari itu. Padahal sebetulnya itu adalah bagian dari rekayasa mereka. Sehingga dari sekitar 10 juta itu mungkin mereka habiskan maksimum mungkin sekitar 10 juta. Nah, sementara sisanya itu mereka putar lagi. Jadi dari rencana 1000 bisa menjadi 2000, bisa juga menjadi 3000. Nah, sebenarnya itu beberapa yang saya temukan gitu. Nah, tapi caranya itu tidak tampak bahwa itu bagian dari kesengajaan. Misalnya dia melakukan itu pada areal-areal yang dari awal kita sudah tahu ya tidak baik, tidak produktif dan sebagainya, bagian dari kegiatan apa yang disebut dengan revitalisasi. Nah, mereka melakukan planting dan sebagainya, tapi kita bisa melihat itu karena berdasarkan informasi satelit dan sebagainya itu bisa dipelajari. Nah, masyarakat pun demikian juga, hati-hati ini. Masyarakat itu ada yang memang semata-mata memenuhi kebutuhan dia ya, 1-2 hektar. Memang regulasi kita mengatakan bagi masyarakat adat tradisional itu dibenarkan sesuai dengan penjelasan pasal 17 PP 4 2001. Selama itu tidak lompat ke non-target, dan itu maksimum 2 hektar. Ada juga di Undang-Undang 32 2009, pasal 69 huruf H, ayat sekian. Itu juga ada. Nah, hanya saja kemudian tidak sedikit yang memanfaatkan kesempatan ini dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan masyarakat adat tradisional. Padahal sesungguhnya dia bukan. Nah, seperti itu banyak terjadi. Saya banyak menangani kasus ya. Saya sudah tidak hafal seperti itu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang kemudian mengklaim dirinya korban dan sebagainya, tapi yang dia buka itu ternyata tidak sedikit.
Nah, tidak sedikit juga yang mengakali regulasi itu dengan cara yang melakukan itu adalah masyarakat adat tradisional, tapi sampai waktu tertentu, misalnya sekitar 6 bulan, setelah itu masyarakat adat itu tidak ada lagi, hilang. Yang muncul itu justru Plang, nama perusahaan. Nah, jadi seperti itu pun ada begitu ya. Jadi saya sebagai ahli ya melihatnya tidak semata-mata hanya karena perbuatan dia, tetapi desain apa yang dia bangun seperti itu yang kadang-kadang tidak dibaca dengan jelas oleh mereka yang melakukan proses itu gitu ya. Maksud saya ketika muncul yang seperti itu mestinya ditindaklanjuti. Sebagai contoh misalnya ada satu kasus di daerah Riau ya, kami kaget ya karena lahan yang begitu flat, rata begitu, ditata dengan baik dan terbakar. Nah, hasil investigasi kita menyatakan ternyata areal itu tuh masuk dalam kawasan hutan. Tetapi dia mempunyai sertifikat hak milik. Kok bisa? Nah, akhirnya bisik-bisik, tahulah kami sebetulnya areal itu kawasan hutan tapi dibuat sertifikat oleh sekdanya. Nah, sekdanya kemudian menjual itu dan kemudian digunakan untuk nyalek. Nyalek. Saya bilang sama penyidiknya, itu mestinya nggak hanya urusan kebakaran aja. Itunya juga penting, saya bilang. Nah, jawaban mereka ya mungkin karena mereka tugasnya karutla aja udah pusing, apalagi kita ngurus. Nah, seperti itu gitu. Jadi ada juga. Jadi maksudnya kalau bisa itu tidak hanya satu gejala yang terjadi di lapangan, tapi kalau ada gejala lain mestinya itu juga bisa diproses seperti itu. Oke. Tadi membahas masyarakat adat, Prof. Nah, terkait masyarakat adat ini kan ada aturannya atau regulasinya yang membolehkan ya, Prof, tapi dengan kearifan lokal. Nah, namun banyak tadi yang seperti dijelaskan oleh Prof bahwa banyak celah itulah yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, melihat adanya celah itu seperti yang tadi, itu bagaimana mengatasinya, Prof? Kayak gini, jadi yang sering jadi persoalan itu, ketika masyarakat dihadirkan dalam proses persidangan, semua orang itu melihat secara fisik yang bersangkutan. Ya, dan kemudian, karena melihat secara fisik seperti itu, langsung dikonotasikan, oh dia itu adalah masyarakat adat tradisional. Itu pasti boleh bakar seperti itu. Nah, padahal ada regulasi sendiri yang mengatur itu. Siapa masyarakat adat tradisional itu, gitu ya. Bahkan di dalam peraturan Mendagri itu ada regulasi, saya tidak hafal gitu ya. Nah, masyarakat adat atau tradisional itu harus masuk dalam regulasi yang ada. Apakah dia bagian dari yang dikuatkan dengan Perda Kabupaten, ya, atau Perda Wali Kota, Perkot gitu ya, atau perda tingkat provinsi. Nah, kalau belum itu diajukan, ada proses untuk pencapaian itu. Nah, kenapa kemudian sampai dengan hari ini masyarakat tradisional masih diizinkan? Karena sesungguhnya bagi masyarakat adat tradisional melakukan kegiatan pembakaran itu bagian dari religiusnya. Nah, saya tahu banyak tentang itu karena saya mengirimkan mahasiswa S2 saya penelitian di salah satu masyarakat adat tradisional di Kalimantan. Jadi untuk menguji kebenaran mereka ya, apakah benar atau tidak, maka kami memantau menggunakan satelit seperti itu ya. Nah, dari hasil tinjauan lapangan memang betul. Yang namanya masyarakat tradisional itu betul-betul dengan hati dia melakukan itu. Jadi sebagai contoh misalnya pada saat penelitian itu satu keluarga itu memiliki lahan ya, dan di depan lahan mereka itu ada lahan kosong. Lahan kosong itu tidak tahu siapa pemilik apa dan sebagainya gitu ya. Dan kalau di kita di sini mungkin segera dieksekusi begitu ya. Tetapi dicoba dipancing oleh mahasiswa saya tadi dengan mengatakan, Pak, bukankah di depan Bapak itu lahan masih kosong? Karena sudah dilakukan penebangan dan sebagainya, sehingga Bapak dengan mudah untuk melakukan akses, melakukan kegiatan penanaman. Jawabannya itu luar biasa. Saya sebagai masyarakat tradisional ya
berdasarkan nenek moyang kami dan sebagainya, dilarang untuk menanam di lokasi yang bukan hak kami. Kan itu luar biasa begitu. Dan kami tahu persis di lokasi itu kondisinya seperti ini. Jadi Bapak paksa pun kami menanam di situ, kami tidak mau. Nah, kemudian dalam sisi lain ketika mereka melakukan kegiatan, itu masuk ke lokasi saja, itu mereka berdoa, minta petunjuk bagaimana caranya, atau izin lah ke Tuhannya untuk kami masuk seperti itu. Dan mulai melakukan kegiatan pembakaran pun dia lakukan seperti itu. Jadi begitu menghargainya mereka terhadap sumber daya alam itu. Nah, saya merasakan sendiri ketika melakukan penelitian di Sumatera Selatan tahun 90-an. Jadi ketika mereka melakukan pembakaran itu, saya surprise, ada dalam luasan sekian hektar itu ya, lebih dari 10 rasanya, dia butuh hanya 1 jam. Itu pakai baca doa dan sebagainya. Nah, kemarin juga waktu ada kegiatan sertifikasi, saya sampaikan. Jadi ketika mereka membakar itu seperti orangnya mengangon ngangon bebek dan sebagainya. Dia bacakan itu, api itu seperti nurut, berjalan itu, memenuhi perintah dia. Nah, sebetulnya pemberian izin itu karena untuk menghargai itu. Hanya saja kemudian, begitu ya, karena yang namanya masyarakat adat tradisional ini sudah makin berkurang, gitu ya, dalam eksistensinya ya, karena lahannya sudah banyak digunakan untuk itu dan sebagainya. Nah, hadirlah mereka yang sering mengatasnamakan masyarakat adat atau tradisional yang sesungguhnya bukan. Nah, itu bisa dibuktikan dengan regulasi yang ada. Gitu, mulai dari namanya, mulai dari cara dia bekerja di lokasi itu. Karena kan kita tahu ya, kelompok masyarakat adat seperti apa bekerjanya. Kan tidak mungkin misalnya luasannya 500 meter persegi, kemudian berada di pusat kota dan mengklaim bahwa saya masyarakat. Tidak masuk akal seperti itu. Nah, itulah yang kemudian ketika di proses-proses persidangan tidak cukup hanya menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran dan sebagainya, tetapi pertanyaan berikutnya itu yang melakukan siapa? Ya, bukan dalam artian menunjuk pelaku dan sebagainya, itu bukan hak ahli, tapi menyampaikan siapa. Apakah dia betul masyarakat tradisional atau bukan? Nah, seperti itu. Itu yang akhirnya jadi perdebatan karena ini kadang-kadang publik juga kan ya mungkin merasa empati dan sebagainya, tidak sedikit justru yang berdemo gitu ya, dan melawan saya dan sebagainya, yang membawa itu ke kasus ya, karena menganggap itu dilakukan oleh masyarakat atau tradisional, padahal sesungguhnya bukan. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini sedikit kemungkinan yang lebih besarnya terjadi di masyarakat adat dibandingkan di luar masyarakat adat. Iya. Jadi banyaknya di perusahaan atau seperti apa? Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi ya, keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik dan sebagainya itu juga merangsang mereka untuk melakukan ekspansi ya ke areal-areal yang sebetulnya bukan menjadi hak mereka begitu ya. Nah, contohnya kemarin saya sidang sebagai ahli dalam satu kasus kebakaran, dan publik mungkin tidak tahu areal itu sesungguhnya bukan kawasan hutan, tetapi areal itu sesungguhnya adalah kawasan hutan. Nah, dia merangsek masuk ke lokasi itu sampai sekian hektar yang dia bakar. Itu sebetulnya kecil. Kita lihat sendiri Tesonilo itu kan berapa sebetulnya yang tersisa dan seperti apa wujudnya itu kan sudah tidak mewakili lagi. Kemudian saya berkali-kali turun dengan Polres ke lokasi itu, bahkan di dalamnya itu sudah seperti perkebunan seperti itu. Saya kaget sekali itu. Bukan hanya itu, di Giam-Giam Siak kecil, Taman Nasional dan sebagainya, itu banyak yang berubah. Nah, sehingga berhati-hati juga menggunakan term masyarakat gitu ya, karena masyarakat itu sudah saya katakan tadi, ada yang masyarakat yang kadang-kala hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ada lagi masyarakat yang tapi nuansanya itu sudah bisnis, yang dia buka itu bukan lagi 1-2 hektar begitu ya, karena saya pernah menangani sampai puluhan hektar begitu ya. Nah, sudah bisa dibayangkan itu. Jadi saya ingat menangani kasus juga. Saya lupa tahun berapa, itu di daerah Sumatera juga, Riau lah seperti itu. Nah, saya tanya ke mereka,
berapa kamu beli ini lahan ini? Dia bilang, ketika kami datang Pak dengan SKT, harganya itu sekitar satu paket 2 hektar itu sekitar 6-8 juta pada saat itu. Wah, murah sekali, saya bilang. Pada saat awal, iya Pak. Tapi nanti setelah saya bersihkan, setelah saya tanam, bahkan sudah saya tanam umur tertentu, harganya tidak segitu lagi. Berapa? Ya sekitar 50 juta lah Pak. Nah seperti itu. Berarti kan ada peningkatan yang luar biasa terhadap price itu. Lalu kalau begitu, kamu siapkan 2 hektar? Enggak Pak. Berapa? Ya saya cari utangan ke sana kemari, berapa? Saya bisa berani buka Pak 50-100 hektar. Nah pertanyaannya, itukah yang kita sebut dengan masyarakat? Karena di dalam Undang-Undang Perkebunan, misalnya di dalam Undang-Undang 39 2004 clear, kalau luasan kebun itu lebih dari 25 hektar, maka dia disebut dengan tidak lagi sebagai masyarakat gitu ya, pekebun biasa, tapi sudah masuk ke usaha. Nah seperti itu mulai dari 25, dia harus melakukan kewajiban ini, kewajiban itu dan sebagainya. Nah, bahkan ketika saya melakukan TKP ke tempat lain, saya lihat tanamannya sudah umur sekitar 10 tahun lah begitu. Saya tanya dengan tim penyidiknya, ini punya siapa ini Pak? Punya si Ano. Berapa luasnya ini? Diikat lah Pak Bambang, adalah 100 hektar. 100 hektar. Itu per orang, bayangkan. Nah, jadi ya kembali lagi tadi ada levelingnya juga begitu ya. Karena ketika kita menyatakan itu masyarakat seolah-olah masyarakat kecil itu, padahal sebetulnya yang berlindung di balik itu dengan atas nama itu juga yang membakar dengan luasan yang cukup besar. Korporasi juga ada gitu ya. Tapi kita bersyukur sekarang karena pemerintah dengan aktif itu melakukan penegakan hukum dan sebagainya, dengan menerapkan sanksi administrasi, cabut izin dan sebagainya, kemudian pidana juga, ya. Dan pidana pun kadang-kadang untuk korporasi ditambahkan lagi dengan pidana tambahan ya. Pidana tambahan itu untuk perusahaan itu sebesar kerugian lingkungannya seperti itu. Nah kalau itu tidak diproses, maka nanti perdatanya akan dilaksanakan oleh KLHK. Sudah seperti itu overlappingnya sudah. Sekarang kita lihat bahwa sudah ada ya, tapi tidak seperti dulu lagi lah, beberapa tahun lalu ya. Oke, tadi Bapak banyak memberikan contoh-contoh kasus kejadian yang ada di Indonesia. Nah, untuk terkait penegakannya, Prof. Nah, penegakan hukumnya dan seberapa kerugian lingkungan yang ditimbulkan dan sudah berapa yang diperoleh negara dari adanya kerusakan kebakaran hutan dan lahan ini? Jadi sebetulnya variasi di korporasi itu macam-macam gitu ya. Ada yang pernah kami tangani, ada yang luasnya 100 hektar ada, dan yang 20.000 hektar pun ada. Kalau Robi saya kasih tahu mungkin tertawa nanti, karena justru perusahaan itu adalah yang selalu teriak kami paling peduli lingkungan itu. Saya tidak perlu cerita karena kerugiannya pada saat itu digugat 6,9 triliun seperti itu. Jadi ada variasi luasan seperti itu. Nah kemudian dalam proses penegakan hukum memang ada beberapa hal juga yang menjadi catatan gitu ya. Karena apa? Karena mestinya penegakan hukum untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini adalah extraordinary crime gitu ya. Jadi kejahatan yang terorganisir dan sebenarnya dampaknya juga seperti itu. Nah, hanya saja kadang-kadang putusannya itu ya, meskipun tidak semua, ada beberapa itu yang kadang-kadang menyesakkan dada seperti itu. Misalnya ada putusan yang besar ya, karena kebakarannya itu sekitar 2.000 hektar lebih, kerugiannya bahkan 1 triliun seperti itu ya, emisi gas rumah kacanya besar dan bertahan selama sekian bulan. Itu apa coba? Jadi pidananya itu ditolak dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Kata majelisnya apa? Majelisnya menyatakan bahwa perusahaan itu tidak bisa dipidana karena sudah memasang pelang dilarang membakar. Jadi pasang pelang aja bebas gitu? Iya, bebas. Nah, sekarang itu putusan kasasi loh. Ya, nah itu akhirnya kan membuat tanda tanya besar gitu, karena yang lain pun
ya karena saya bersidang juga, itu mencoba menggunakan strategi itu. Dan itu dijadikan sebagai reference dalam argumentasi mereka di dalam persidangan maupun dalam pemberkasan. Nah, kita bersyukur bahwa tidak semua itu sepakat menggunakan itu. Nah, itu juga sama. Ada juga yang mengatakan bahwa kebakaran itu adalah bukan perbuatan manusia, tapi karena alam, force majeure. Tapi karena force majeure, maka dia tidak bisa dihukum. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kerugiannya itu adalah kerugian negara, bukan kerugian lingkungan. Bahkan meskipun sesungguhnya di dalam Undang-Undang 3 2009 ya, dan regulasi yang lain dengan tegas mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di sana itu bisa dihitung ya dengan salah satunya Permen LH 7 2014 ya dengan nilai sekian, dan itu dikategorikan sebagai kerugian lingkungan. Jadi ada persoalan juga pemahaman ya antara pihak penyidik, antara pihak JPU, dan juga yang mengambil keputusan seperti itu. Nah, karena ini sangat berimplikasi. Nah, saya contoh seperti ini misalnya. Dalam gugatan itu, ya perdata misalnya, kerugian lingkungan dan sebagainya, itu misalnya teman-teman KLHK minta supaya areal yang bekas terbakar itu, yang sudah dinyatakan rusak itu segera dinonaktifkan dalam rangka untuk proses restorasi. Tetapi persoalannya adalah banyak putusan tidak mengadopsi itu. Nah, jadi saya sering sampaikan ketika ada pertemuan-pertemuan termasuk sertifikasi, bagaimana mungkin saya bilang orang yang sudah kita nyatakan dalam keadaan gawat, misalnya karena COVID dan sebagainya, ya kadang-kadang bicara saja susah, sekarang disuruh kerja. Mungkin nggak itu? Nah, sama saja dengan area yang bekas terbakar kita paksa juga untuk kerja. Maka tidak ada cerita pemulihan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses setelah putus itu, sudah kasasi gitu ya, atau PK, kasasi lah katakan saya itu, harus segera dilakukan apa yang namanya eksekusi. Ya, karena apa? Karena ini bukan benda mati si sumber daya alam ini ya. Karena dia akan grow up. Nah, gambut itu tuh tidak tidur, dia bisa tumbuh. Nah, artinya apa? Artinya ketika perusakan itu terjadi ya, dan segera tidak lakukan restorasi, maka si gambut itu subsidinya akan makin cepat. Sehingga misalnya 5 tahun lalu, katakan misalnya diputus bersalah, misalnya 366 miliar, dia harus mengganti itu dan sebagainya, dan putusan kasasi misalnya baru turun 5 tahun setelah itu, maka nanti ketebalan gambut yang rusak sebagai akibat itu tidak 10 cm itu. Bisa jadi 40 atau 50 cm. Artinya apa? Artinya kerugian itu tidak hanya subsiden, ekonomis dan sebagainya, termasuk juga pelepasan emisi gas rumah kaca. Dan artinya juga nanti adalah biaya yang diputuskan pada saat 5 tahun lalu dan kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi dan sebagainya, itu tidak akan cukup. Nah, bisa jadi misalnya putusannya itu katakan 400 miliar, ketika itu dibawa 5 tahun kemudian tidak lagi 400 miliar, bisa 1 triliun lebih. Nah, persoalan-persoalan itu pun itu ada seperti itu. Nah, seberapa besar ya? Saya menangani hampir 600 kasus. Jadi kalau khusus untuk karhutlah saja, saya rasa itu sudah mendekati hampir sekitar 5 triliun. Ya, perkiraan kasar saya begitu. Tapi kalau dikaitkan juga dengan lingkungan yang lain, nah itu lebih dari itu, bahkan lebih dari 20 triliun. Dan semua itu sudah siap untuk dieksekusi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau tidak dieksekusi, kerugian yang tadi itu yang kita hitung 20 T mungkin sudah tidak 20 T lagi, sudah lebih. Nah, sekarang pertanyaannya mau diapakan ini? Ya kan? Maksudnya segera eksekusi. Karena kalau tidak, kita seperti melegalkan perusakan itu dengan atas nama hukum. Itu kan nggak bagus juga menurut saya. Seperti itu. Oke. Kan kebakaran hutan ini memiliki dampak yang sangat besar, kerugiannya juga sangat besar. Kebakaran yang terus berulang terus, seperti tidak menemukan solusi akhirnya. Padahal dengan banyaknya peraturan, kebijakan yang sudah ada dibuat, peraturan daerah, peraturan pusat, sudah saling melengkapi. Dan kalau dari Prof sendiri, bagaimana mencegah kebakaran hutan
yang berulang ini agar tidak terjadi lagi? Ya, jadi saya ingin menyampaikan satu hal juga ya, bahwa upaya pengendalian dalam waktu 10 tahun terakhir itu sudah lebih baik begitu ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini terbukti korporasi yang terbakar juga itu sudah semakin berkurang, dan juga kita lihat perubahan di lapangan sekarang lebih dalam penanganannya itu lebih sistematis gitu ya. Jadi saya surprise juga, misalnya membawa teman-teman dari ASEAN dan juga Jepang gitu ya ke Polda Jambi misalnya. Jadi ya teman-teman ini penasaran juga, benar nih Polda bisa mantau. Nah akhirnya benar itu, ternyata ditunjukkan mereka menggunakan menara ya, dan dilengkapi dengan CCTV, sehingga mereka di command centernya itu punya tiga layar monitor. Yang satu itu menampilkan data yang tersedia, satu lagi itu menyorot kondisi lapangan pada saat itu juga, dan satu monitor lagi menunjukkan kondisi personil maupun sarpras yang ada seperti itu. Nah pada saat itu kebetulan ya, bukan karena mereka datang kemudian dibakar gitu ya, terjadi kebakaran dan dikomunikasikan ya, karena di situ jelas lokasi di titik ini siapa saja yang berada di situ dengan nomor HP, dan dikomunikasikan dan itu jalan dan berhasil dipadamkan. Nah kita ingin yang namanya pengendalian itu betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada lah, dan juga itu didukung oleh scientific. Misalnya pengendalian itu ada 3 gitu ya, ada pencegahannya, kemudian ada pemadaman dan penanganan pasca. Yang namanya pencegahan itu betul-betul dicegah gitu. Nah kalau kami orang sains ya, orang kebakaran itu begitu menyebut namanya pencegahan ya sebelum kebakaran yang terjadi. Tapi ternyata di kita kan enggak. Sudah ratusan hektar, kita akan berusaha melakukan pencegahan. Pertama, pencegahan macam apa? Kebakarannya sudah terjadi. Ya, jadi artinya kegiatan aktivitas itu betul-betul disesuaikan dengan porsinya gitu. Kalau memang kita sepakat pertama itu melakukan pencegahan, ya pencegahan kita lakukan. Mulai dari early warning-nya, mulai dari early detection-nya, sarpras yang siap monitor segala macam dengan masyarakat, itu banyak itu kita terapkan benar gitu, seperti itu gitu ya. Nah sehingga masyarakat juga merasa juga melakukan pencegahan itu bagian dari tugas mereka, karena kalau tidak mereka juga akan terimplikasi gitu, karena akan dirugikan sebagainya seperti itu. Sehingga memang perlu waktu ya, tidak bisa langsung, apalagi merubah perilaku manusia. Tapi sekarang kan sudah kita lihat seperti itu ya. Misalnya contoh saja sekarang, misalnya ketika ke lapangan itu karena presiden yang perintahkan TNI dan Polri, nah itu teman-teman itu sudah di lapangan, di lapangan yang melakukan pemadaman dan sebagainya. Itu kan satu bentuk integrasi. Tapi kalau tersusun secara sistematis, misalnya nanti yang melakukan ini ada warning, lembaga ini dengan tim ini deteksi seperti ini, kemudian melakukan tindakan aksi real itu seperti ini. Nah lagi-lagi nanti kendalanya itu tadi, misalnya Kabupaten X itu kami ingin Pak Bambang melakukan pemadaman itu, tapi mau pakai apa madamkannya itu, uangnya kan nggak ada. Jadi kami memadamkan itu Pak Bambang 0 rupiah, jadi tidak ada. Nah itu udah berulang kali seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa niat itu ada, tapi sayang tidak difasilitasi. Nah mestinya di open access lah, dibuka lah peluang untuk difasilitasi, disupport. Nah, sekarang kesannya seolah-olah itu kan tanggung jawab pemerintah pusat, tidak tunggu aja pemerintah pusat. Nah mestinya tidak begitu. Jadi maksud saya, kalau kita ingin melakukan pengendalian itu adalah dalam artian sesungguhnya lakukan tindakan pencegahan kalau itu kewenangan mereka gitu kan ya. Ibarat rumah kita lah, ketika kita punya rumah begitu ya, dan orang kemalingan, kita terima nggak? Mestinya kita yang melakukan perlawanan. Kan nggak mungkin kita bilang, wah ada maling Pak, saya nggak punya apa-apa ya biarin aja lah. Kan mestinya tidak begitu gitu kan ya. Mestinya juga kita melakukan sesuatu dulu seperti itu. Nah itu mestinya juga perlu dibangun. Nah seperti itu. Mudah-mudahan saja
ke depan bisa lebih baik begitu, sehingga jangan sampai terkesan nanti kegiatan itu hanya jargon dan seremonial. Yang kita ingin tuh real. Nah, karena setelah semua itu dilaksanakan step by step, kunci akhir itulah siapa yang melakukan eksekusi itu. Nah, itu juga akan menjadi persoalan ya, karena kan tidak mungkin, oh Pak, saya sudah dapatkan lokasi kebakaran di sini, luasnya seperti ini Pak, dan mestinya ini bisa dikerjakan karena begini, lengkap Pak. Pertanyaannya, itu yang memadamkan siapa? Itu kan, nah, sesuai dengan PP 4 2000 itu ya, yang pertama itu adalah di kabupaten itu. Nah, kalau misalnya kabupaten itu tidak ada, lalu mau apa? Nah, baru kemudian dia mengundang. Mestinya itu dibangun dulu ya, maka itu bisa terselesaikan. Dan satu lagi yang terakhir adalah menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan itu adalah memang betul-betul masalah serius, bukan hanya karena menjelang musim kemarau saja atau memasuki musim El Nino. Seperti itu. Baik Prof, pertanyaan terakhir nih. Ya. Menurut Prof, dalam memitigasi iklim ini, mana yang prioritas? Mencegah kebakaran atau melindungi hutan? Nah, kalau saya lebih baik yang kedua, melindungi hutan itu. Ya, karena kalau mencegah kebakaran berarti areal dan sebagainya itu sudah pernah terbakar. Ya, sehingga ada proses lain untuk membangkitkan itu dalam rangka untuk mereduksi. Tapi kalau kita menjaga hutan, melindungi hutan itu, maka sama saja dengan kita sudah menyiapkan kemampuan kita untuk mereduksi emisi itu ya, tanpa harus kemudian melakukan seperti yang areal yang sudah terbakar itu, seperti itu. Nah, sehingga menurut saya lebih cenderung fokus mempertahankan hutan yang ada atau melindungi hutan itu, yang saya tahu itu bukan perkara mudah. Seperti itu. Ya, baik, seperti itu. Terima kasih Prof atas sharingnya, informasinya, diskusinya kepada kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini. Baik, terima kasih telah datang di ruang podcast kita, podcast Polres Digest Broadcast. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman juga. Jangan lupa terus saksikan podcast Polres Digest Broadcast di channel YouTube Polres Digest TV. Terima kasih.